Sangat senang hatinya dibanggakan, sangat senang hatinya dipopularitaskan, sangat senang hatinya didahulukan, sangat senang hatinya dibanggakan. Itu adalah hawa kalbu yang ianya tidak dapat dikendalikan sehingga menjadi penyakit kepada dirinya. Ini yang banyak terjadi. Maka daripada itu, jangan kita sampai seperti itu. Hidup sederhana, hati yang sederhana, walaupun rezeki yang dilebihkan Allah, tetapi hati tetap tawaduk. Betul-betul lillahi ta'ala. Betul-betul ada kesungguhan. Betul-betul ada keikhlasan. Karena kita bukan berilmu, karena kita diberitahu, maka kita mengetahui. Maka banyak terjadi pelecehan. Karena pengontrolan diri tadi itu tidak memadai, hanya sebatas ilmu, bukan diamalkan. Ini yang banyak terjadi. Kita bukan menyalahkan, akan tetapi kita mengambil iktibar daripada kita. Jangan hal seperti itu kita lakukan. Jangan. Ini peringatan terkhusus kepada bagi saya. Jadi ada suatu hal yang saya amati, bahwa untuk menghancurkan umat Islam itu, untuk menyerang dari luar itu susah. Maka salah satunya serang dari dalam. Serang dari dalam. Betul. Maka umat akan jadi kacau balau. Yang mana benar, yang mana salah, yang mana benar, yang mana salah. Terjadilah keyakinannya goyang. Apa yang terjadi? Banyak yang murtad, ada ateis dan sebagainya. Semua ini maka menghancurkan Islam dari luar dengan menyerang. Kau tidak akan mampu. Maka disinilah kelemahan kita sebagai umat Islam. Kita diserang dari dalam. Kita tidak tahu diri. Kita tidak merasa. Tidak pernah berpikir. Tidak pernah merasa. Mengoreksi diri bahwa kita sedang dihancurkan. Ya, seperti penghancuran secara terstruktur, bagaimana umat Islam bukan pengendali di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, Bu, ya, saya lihat seperti itu. Iya. Betul itu, Bapak Rahman. Disinilah ketegasan-ketegasan selalu diimbau kepada kita semua dalam bentuk peringatan agar kita selalu ingat. Apalagi pernah disampaikan dahulu, ketika seseorang tadi itu membacakan firman Allah, tidak ia mengamalkan, dosa 10 bagi. Syarat-syarat pengangkatan daripada seorang ulama tadi itu bukan sembarangan itu. Untuk mentakwilkan untuk apa tadi itu harus ada ilmu bayannya, balaghahnya, nahwu dan sarafnya. Harus tahu dia kata mantik, kata majas di dalam satu bahasa tadi itu sehingga dia dapat mentafsirkan dan mensyarahkan kitab tadi itu. Bukan semata-mata tidak ada keilmuannya dalam suatu bahasa. Walaupun dalam suatu bahasa harfiah tadi itu juga harus ada dalam sesuatu KBBI yang keterkaitan kepada memudahkan bahasa untuk menyampaikan tadi itu. Maka harus diimbangi dengan tonasi yang keterkaitan sinonim, antonim, dan homonim daripada perkataan bahasa Indonesia tadi. Dan dilengkapi dengan ilmu bayan. Sehingga mudah mendekatkan paham dan paham didatangkan Allah. Bukan semerta-merta kita bertablik tidak hanya dengan bahasa-bahasa kaku dan baku itu saja. Tidak boleh. Dan inilah yang banyak terjadi sekarang yang sebagai periksa kepada kita. Maka saya ingatkan kepada bunda dan bapak kita, berhati-hati kita mendengarkan seseorang mengatakan hadis, orang mensyarahkan hadis, orang mensadarkan Al-Quran tadi itu, mentadaburkannya, berhati-hati kita. Kita rujukan dulu, cari rujukannya, yang keterkaitan, yang mana terpercaya, seperti Ibnu Katsir, dan yang sebagaimananya. Bukan sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran itu. Ini enak-enak perutnya saja mentafsirkan Al-Quran. Allah yang zahir, Allah yang batin, oh ini Allah.
Ini enak perutnya saja begitu. Allah yang zahir, Allah yang batin. Oh, ini Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah yang zahir, Allah yang awal tadi itu menunjukkan Allah tidak ada yang mendahului. Kedudukan baqa di sana tidak ada perubahan. Sementara kita itu ada yang mendahului. Contohnya ibu kita, contohnya kakak kita, contohnya orang tua kita. Bukan bermakna kita mengkaji Allah yang awal, Allah yang akhir itu, Allah yang zahir dan batin tadi itu kita. Allah, ini banyak penyimpangan. Saya nak perut jidatnya saja mengkaji itu. Mengkaji Allah, bertemu Allah. Oh, ini Allah katanya. Nanti, oh kamu belum sampai. Kamu tidak tahu. Ini rekayasa nafsu dan tipu daya setan. Allah yang awal menunjukkan Allah tidak ada yang mendahului. Baqa, tidak ada perubahan. Maka ada di sifat nafsiyah baqa. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu di atas namakan hakikat, lalu dipotong ayat tersebut, tidak melihat ayat sebelumnya dan sesudahnya, dan tidak juga melihat daripada asbabun nuzulnya. Sehingga apa? Berani dia mengungkapkan ayat tersebut, oh ini hakikatnya. Ini banyak kejebakan-penjebakan. Akan bermunculan, kata Rasulullah, orang yang berkedok agama, mengataskan agama, tetapi menggelincirkan umat. Ini banyak. Betul kata Rasulullah. Memotong ayat, memotong hadis, lalu dirubahnya. Ada juga yang merubah hadis tadi itu. Maka hadis tadi itu ada banyak tingkatan. Ada yang doif, ada yang sahih, ada yang hujah, ada yang hasan. Dilihat dulu perawi hadis tadi itu. Asbab menurutnya. Dilihat dulu periwayatnya. Jadi untuk mengontrol dari bahasa-bahasa hadis tadi itu, bahasa yang berlebihan itu doif itu. Bahasa bentuk ketegasan dan jelas itu sahih. Di situ melihatnya. Karena apa? Banyak orang yang menggelincirkan ingin Islam itu hancur daripada zaman Rasulullah SAW. Maka keturunan Nabi itu banyak yang diracun dan dibunuh. Banyak keturunan Rasul tadi itu yang dibunuh dan diracun. Jadi yang sebenar-benarnya keturunan Rasul itu dia tidak mau menyebutkan identitasnya adalah keturunan Rasul. Itu yang murni. Dijaga, dipelihara oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Ini berkoar-koar keturunan Rasulullah. Berani mengatakan seperti itu, tetapi tidak beradab sebagaimana Rasul beradab. Itu adalah sebagaimana menghancurkan, memfitnah Rasulullah. Yang murni itu dia tidak akan mau mengungkapkan ini adalah keturunan Rasul. Tidak mau dia. Sudah saya peringatkan. Keturunan Rasul yang murni itu dia tidak mau mengatakan dia keturunan Rasul. Itu baru murni. Karena dia telah melihat bagaimana nenek moyangnya diracun dan dibunuh. Mengatasnamakan nama di situ keturunan Rasulullah, tetapi akhlak tidak contohkan Rasulullah. Ini memfitnah Rasul jadi ini. Kalau betul-betul keturunan Rasulullah, tes DNA. Itu saja, tes DNA. Karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Di sini banyak terjadi kesempatan doktrin untuk menghancurkan Islam tadi itu. Maka dibencilah
yang betul-betul murni keturunan Rasulullah tadi itu. Sehingga tidak lagi dengan percaya dengan budaya Arab, tidak lagi dengan percaya dengan Al-Quran, sehingga tidak percaya lagi dengan hadis, karena kebencian-kebencian tadi itu. Sehingga yang palsu-palsu tadi itu mencemari kepada yang asli, sehingga semuanya umat membenci, tidak dapat membedakan yang mana yang asli, yang mana yang tidak lagi keturunan Rasulullah. Sehingga timbul kebencian tadi itu. Ini yang bahaya sekarang. Kalau yang asli berani dia, tes DNA silakan. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya, sudah. Kalau yang murni itu dia tidak akan mau dia mengatakan dia keturunan Rasulullah. Takut dia mencemari nenek moyangnya. Nah, ini berbangga-bangga dengan garis keturunan. Sedangkan Rasulullah telah melarang jangan berbangga-bangga dengan garis keturunan. Nah, ini menempuk-nempuk dada. Karena astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Ada di bawah 1 ekor nih guru. Dia katakan, lah Rasulullah kan penyayang. Galak di saya ngajar Quran nggak paham. Wah ini nih. Tappingan di bawah ini. Dia tidak tahu di bulan Ramadan itu, yang tadarus itu Jibril langsung pimpin untuk tadarus Quran bersama Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada kesalahan dalam penyebutan, Jibril membenarkan. Jadi Maha Suci Allah. Kalau ada mengatakan Rasulullah tidak pernah membimbing, ini makhluk dari mana, planet mana ini? Dan begitulah. Seandainya bagaimana ya? Susah juga Buya ya. Kita menegakkan kebenaran, menyatakan suatu apa adanya. Tapi coba lihat banyaknya setan-setan ini. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Silakan Bu ya. Saya tidak bisa tahan ini. Iya, Rasulullah kan penyayang. Galak disayang. Ngajar Al-Quran gak paham. Dengan kamu sandarkan kepada Rasulullah dahulu, sul adab kamu berkata seperti itu. Arti penyayang tadi itu bagaimana? Apakah kita masih iri dan dengki? Itu bukan penyayang namanya. Sayangi diri dahulu. Sekarang itu bukan yang keterkaitan dalam sesuatu hal bahasa yang lemah lembut lagi. Butuh ketegasan. Ini berbahasa. Orang yang penipu itu adalah orang yang berbicara suaranya itu dipelan-pelankan. Untuk menggait. Ada maksud dan tujuan. Sedangkan Rasulullah berbicara lembut. Itu merupakan hati yang lembut dan kejujuran. Jika kamu samakan Rasul denganmu, sul adab kamu dengan Rasulullah. Maka Ali, Umar tegas ianya. Cerminan daripada Rasul. Ada saatnya lemah lembut, adanya ketegasan, adanya lantang. Jangan datar semuanya. Mengerti kamu Maya? Jangan kamu ajarkan orang bertablik. Jangan kamu ajarkan orang bertablik. Kamu berbicara seperti itu, apakah kamu sudah seperti itu? Empat sahabat cerminan daripada Rasul. Ketegasan, kejujuran, keberanian, kelembutan. Tidak semua lembut. Perlu ada ketegasan.
Kamu pahamkanlah itu. Kalau di daerah kami, Guru, daerah Bugis itu mungkin lebih cenderung ke tadi itu tegas itu. Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Kalau dapat yang begini ini banyak pohon bambu bisa pakai dibarasa kalau bahasanya kami tuh. Kalau daerahnya Pak Dokter atau Bu Haja Dharma ini di Barasa Awo Itu harus palaka saudara saya juga itu. Tegas daerahnya beliau itu. Oh nanti kita diserang itu. Oh tangan melambai. Oh tidak, jangan begitu. Astaghfirullahalazim. Apakah itu lemah lembut? Apakah itu diajarkan? Apakah itu didikan? No. Nanti kita diserang. Aduh, jangan begitu. Tangan lambai begini. Suara lembut itu dikatakan mak-mak tadi itu lemah lembut. Begitu kata si Maya. Salah takwil kamu begitu arti kelembutan. Nanti kalau kita berperang, nanti pakai perang. Dia laki-laki. Ayo perang. Kejatuh sedikit. Aduh, kepleset. Astagfirullahaladzim. Itukah dikatakan lemah lembut? Dasar mak-mak. Pret bagi saya itu. Iya Guru. Saya ikut Iya. kampret. Ikut kampret. La ilaha illallah. Mari kita kuatkan barisan. Setidaknya kita merapatkan diri. Satukan saf yang keterkaitan dengan tipu daya nafsu, tipu daya daripada setan, pemikiran yang buruk sangka. Kita rapatkan hati hanya menuju suhud kepada Allah. Kita kuatkan itu dahulu. Berperang kita dahulu dengan diri kita. Kalau tidak ada ketegasan kepada kita, bagaimana kita untuk memerangi diri kita? Maka dari itu, saya ucapkan kepada Bunda dan Bapa kita, terima kasih di atas dukungan live. Mari kita berjuang, bangkit. Kita membenahi diri kita. Bangkit, kita berjuang. Bangkit, kita betul-betul taat akan perintah Allah, mengikuti jalan Rasulullah. Biarkan orang menghina, mencaci dalam perjuangan ini, tetapi betul-betul kita lillahi ta'ala karena Allah semata-mata di atas kemudahan dan pertolongan Allah. Ya Allah Guru. Allahu Akbar. Oh maaf, di sini sudah azan. InsyaAllah ada masa kita silaturahmi kembali. Berikanlah kemaafan, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bunda dan Bapak kita semuanya ya. Ada masa kita silaturahmi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Masya Ya, Allah. semua juga mohon maaf.